Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kita masuk Abam episode 608 ya. Dari wanita usia 40 tahun di Surabaya. Ini pertanyaan mengenai mengampuni orang. Saya akan mana panjang sekali tulisannya. Tetapi saya akan memberikan prinsip-prinsip dasar mengampuni. Yang pertama, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang. Apapun salah orang itu. Tetapi jika itu menyangkut masalah hukum dan itu akan berimbas hukum, tidak ada salahnya membawanya ke ranah hukum. Tetapi ini adalah keputusan yang paling akhir. Sebisa-bisanya jangan membawa masalah ke ranah hukum, ke polisi, jika masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kalaupun kita dirugikan dan kita tidak mati gara-gara kerugian itu, ampuni saja. Tuhan bisa menggantikan berlipat kali ganda. Ya, jadi soal pengampunan saya kira cukup ya. Kalau kita mau mengampuni orang, Tuhan itu berkenan. Sebesar apapun salah orang itu, sebesar apapun kesalahan orang itu, ingat hidup kita di dunia ini sebentar. Sebesar apapun kerugian kita, tidak ada artinya dibanding dengan kemuliaan yang kita akan peroleh di langit baru, bumi baru nanti. Jadi kita harus selalu berpikir dengan perspektif kekekalan. Ya. Yang kedua, kita harus ingat bahwa dosa kita kepada Tuhan itu sebenarnya tidak bisa terampuni kecuali oleh darah Yesus. Dan kalau sampai dosa kita tidak terampuni, itu kekal, penderitaan kekal api neraka. Jadi bersyukur kalau kita boleh menjadi anak Allah. Ya, yang memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau kita tidak mengampuni orang, Tuhan juga tidak mengampuni kita. Jadi kita harus mengampuni orang. Orang yang mengampuni sesamanya tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Tidak akan pernah rugi. Ya. Oke, selamat belajar mengampuni. Dari pria usia 21 tahun, masih muda ya. Salam Pak, maaf Pak kalau boleh saya bertanya. Apakah sudah ada nanti gembala yang memiliki karisma seperti Pak Eras yang mampu menjalankan roda sinode ataupun sekolah Alkitab yang sudah Bapak garap? Apakah Bapak sudah bisa melihat siapa yang bisa melanjutkannya nanti? Saya sedang berusaha untuk mempersiapkan pengganti saya. Tetapi saya percaya karena gereja maupun sekolah milik Tuhan, Tuhan akan pasti meletakkan orang yang tepat. Oke, dari wanita usia 78 tahun. Pertama saya salut sama Pak
titik-titik saya tidak sebutkan. Atas pribadinya begitu sabar diperlakukan istri artis yang biadab. Apakah ini proses yang harus dia lewati karena Tuhan sudah memilihnya untuk jadi saksi Kristus yang hidup. Dan kini dia sudah menerima hadiah istimewa atau keluarga yang bahagia dari Tuhan berkat ketulusan hatinya mengiring Tuhan. Terima kasih, mohon pencerahannya Pak Erastus yang saya hormati dan saya kagumi atas ajarannya di Truth ini. God bless you more and more. Lalu di sini ada link ke YouTube. Begini ibu sudah usia 78 tahun ya. Kita tuh sebenarnya tidak bisa menelisik kehidupan individu. Dan kalau kita melihat kehidupan sosok ini yang tidak saya sebut namanya, kita bisa memiliki penilaian, tetapi penilaian Tuhan kita tidak tahu. Penilaian kita belum tentu tepat. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar, saya hanya memberitahukan bahwa setiap individu punya keunikan, kekhasan yang kita mungkin tidak pernah tahu sampai nanti di pengadilan Tuhan. Tetapi kalau ibu melihat ada sesuatu yang baik dari sosok ini untuk diteladani, puji Tuhan. Dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Itu komentar saya. Oke, berikutnya dari wanita usia 38 tahun sudah menikah di NTT. Saya adalah ibu rumah tangga yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia. Di sini bos baik tapi saya buat susah. Di sini bos baik tapi dia bos baik tapi yang buat susah itu karena ada 2 orang asisten rumah tangga dalam rumah ini, dalam satu rumah. Jadi teman saya itu suka curi tulang, Pak. Suka curi tulang, Pak. Dan kalau ada bos, dia suka sibuk seakan-akan dia paling rajin. Tapi kalau tidak ada bos, dia tidak kerja. Yang saya mau tanyakan, apa boleh saya lapor ke bos? Atau saya harus diam seperti yang Bapak ajarkan, diam-diam dan diam. Biarkan Tuhan yang bertindak karena Tuhan kita itu besar. Tunggu waktu di mana Tuhan akan menelanjangi dia. Tidak usah cerita ke bos dulu. Nanti Tuhan akan telanjangi dia. Nah, perlu kesabaran melewati keadaan sulit ini. Sabarlah. Oh ya Pak, saya selalu ikut doa pagi tapi sambil bekerja. Karena di sini tidak ada jam istirahat. Kita kerja dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Tapi saya tetap bertahan sampai kontrak saya selesai. Mohon dijawab ya Pak. Saya selalu doakan Pak Era semoga Bapak sehat terus. Karena kalau sehari aja saya nggak dengar khotbah Pak Eras, tidak dengar suara khotbah Bapak, hati saya sangat rindu. Pokok tiada hari tanpa khotbah Pak. Oke, Tuhan menyertai kamu. Saya sudah jawab. Dari wanita usia 59 tahun, Salam Pak Eras, hari lepas hari Tuhan Yesus pakai Pak Eras luar biasa. Saya menikmati karya Tuhan melalui Pak Eras. Saya terbeban untuk keponakan bernama ini, Anu. Bapaknya Anu sudah meninggal 2 tahun yang lalu karena kecelakaan. Mamanya, adik saya bekerja. Anak ini punya kakak perempuan kelas 1 SMK. Apa yang harus saya lakukan Pak Eras? Saya sudah mendampingi anak ini selama 10 bulan. Saya memposisikan diri sebagai pelayan anak ini. Rumah kami bersebelahan. Sudah 2 tahun. Ya, keponakan ini. Semua khotbah Pak Eras tidak pernah terlewatkan. Kadang saya ulang-ulang. Kalau lupa, puji-pujian yang diciptakan merasuk sukma. Sungguh luar biasa. Yesus pakai Pak Eras. Rasanya penuh damai, sukacita melimpah. Sulit diungkapkan. Oke. Ibu memiliki pergumulan ya,
Jadi anak ini hanya bermain laptop ya siang malam. Malam menjadi siang. Anak ini tidak mau sekolah ya ponakan ini. Umurnya berapa ya? Kalau kakak perempuannya kelas 1 SMK, ini mungkin hanya SMP ya. Minta hikmah Tuhan ya, saya tidak bisa mengenal secara dekat anak ini. Tapi minta hikmah Tuhan untuk bisa menasihati anak ini tidak hidup dalam kegiatan hanya bermain laptop. Ini bahaya kalau anak seperti ini. Minta hikmat Tuhan ya. Arahkan anak ini untuk sekolah. Jangan tidak sekolah. Nanti Tuhan akan beri hikmat kepada ibu untuk bisa menuntun anak ini. Ya. Selamat berjuang, Bu. Selamatkan ponakan ibu ini. Dari wanita usia 36 tahun, pekerjaan swasta, single. Saat ini saya sedang menjalani sebuah hubungan dengan seorang pria yang beragama Katolik. Sementara saya sudah 8 tahun terakhir beribadah di gereja karismatik dan sudah dibaptis Islam. Beberapa nasihat dari keluarga menyatakan jika saya pindah dan bergereja di Katolik, maka roh saya akan mati dan saya akan menyembah patung, ya dalam kurung Bunda Maria. Secara pribadi saya setuju akan hal itu. Namun bagi saya bergereja dimanapun itu tidak menjadi hal yang utama selama itu masih menyembah Tuhan Yesus. Saya terus berdoa minta petunjuk Tuhan tapi rasanya seperti tidak ada jawaban atau tanda apapun. Mungkinkah karena saya kurang intim atau karena banyaknya dosa saya sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada saya. Mohon nasihatnya Bapak. Doakan agar tidak salah mengambil keputusan. Yang pertama, kamu sudah merasa segera menikah. Perasaan itu jangan menguasai dirimu. Kamu harus berprinsip menikah pun tidak menjadi masalah. Ya. Menikah itu tidak menjadi masalah. Menikah tidak menjadi masalah. Tidak menikah juga tidak menjadi masalah. Yang kedua, kamu sudah punya pengharapan yang kuat terhadap pria ini. Seakan-akan dia pasti pelabuhan terakhir kamu. Dan ini membuat kamu tidak berpikir netral. Ya. Yang ketiga, secara hubungan batin kamu sudah dekat. Kamu keberatan kehilangan dia. Dan ini yang membuat kamu tidak mendengar suara Tuhan ketika Tuhan bicara. Ketika kamu merasa Tuhan tidak bicara, Tuhan sudah bicara. Dan Tuhan memandang kamu sudah mengerti apa yang harus kamu lakukan. Tetapi masalahnya kamu tidak mau mendengar karena kamu mengharapkan suara Tuhan itu sesuai dengan seleramu. Karena kamu mengharapkan suara Tuhan seperti yang kau ingini. Jadi kamu sebenarnya bukan bertanya, kamu minta legitimasi bukan konfirmasi. Tuhan sudah bicara dan Tuhan sudah memandang kamu mengerti apa yang harus kamu putuskan. Hanya kamu tidak mau saja. Karena kamu keberatan dengan keputusan lain. Yang kamu pikirkan kamu harus menikah dengan dia, itu masalahnya. Sehingga kamu sudah tidak bisa netral. Ya, kamu tulis di sini sebenarnya saya setuju akan hal itu. Setuju di dalam pikiranmu tapi tidak setuju di dalam seleramu. Oke, kamu mengerti maksud saya? Jangan ambil keputusan yang salah. Oke, dari pria usia 32 tahun, ini pria ya di Kediri. Salam Pak Erasto, saya mau bertanya bagaimana caranya untuk terlepas dari intimidasi iblis yang sering mengalami perasaan tidak nyaman dan timbul ketakutan. Dan itu terjadi sudah belasan tahun hingga membuat tubuh saya jadi banyak penyakit. Pria usia 32 tahun di Kediri sudah menikah 1 anak. Lewat keadaan itu semua, saya menjadi sangat rindu bisa mengasihi Tuhan.
Saya sudah lumayan lama ikut live ibadah Pak Eras. Tiap doa pagi hampir tidak pernah saya tidak ikut. Doa puasa saya juga selalu ikut. Tapi ketakutan suara-suara itu terus sampai hari ini. Yang saya takutkan kalau ketakutan saya ini melukai hati Tuhan. Saya bingung mau cerita kepada siapa dan mohon bantuan doanya. Kalau mungkin saya ada kuasa gelap dalam diri saya untuk didoakan pelepasan. Mohon juga doanya. Saya ingin sekali walau seumur hidup bisa ikut ibadah doa hari Jumat di gereja Bapak. Tapi saya jauh tinggal di desa juga, nggak pernah bepergian. Oke. Kamu ini sebenarnya pria baik, pria yang setia, tapi pria yang kurang percaya diri, ya. Ketakutan suara-suara itu pasti ada sesuatu yang bersikap psikologi. Nanti kamu akan dilayani saja pribadi. Jika ada unsur kuasa gelap, nanti kamu akan saya lepaskan dari jauh. Atau dilepaskan tim saya. Tetap ikut doa pagi, ikut dengarkan khotbah saya. Kamu akan bisa makin hari makin terlepas nanti. Pasti kamu akan terlepas. Nanti suatu pagi kalau Tuhan berkenan, saya akan lepaskan semua ikatan-ikatan kuasa gelap dalam diri orang-orang yang doa pagi. Ya, ingatkan, ini adalah staf saya di sini, ingatkan. Saya akan doa untuk kamu dan untuk yang lain juga. Oke, jangan takut. Selama kamu berdoa bersama saya dan dengarkan khotbah, kamu tidak akan hancur. Tuhan pasti menopang kamu. Pokoknya kalau orang berdoa dengan tekun, terlindungi. Oke. Wanita usia 50 tahun cerai mati. Saya pendengar dan pembaca setia pengajaran Pak Eras. Saya sudah 1,6 tahun menjalin hubungan dengan pria duda cerai mati. Kami berdua pelayan Tuhan dan masing-masing memiliki anak. Anak kami yang bungsu dari kedua belah pihak sangat tidak setuju hubungan kami dan saling membenci kami berdua. Menurut Pak Eras, apakah hubungan kami dapat kami teruskan sampai ke pernikahan? Walaupun anak-anak kami sangat tidak merestui, jawabnya tidak. Kamu akan menyesal suatu hari anak-anakmu jadi pemberontak dan kamu kehilangan anak itu selamanya. Tidak perlu menikah lagi. Apalagi anak tidak setuju, ini sudah merupakan signal, isyarat. Senangnya tidak seberapa, nanti masalahnya panjang. Dan kamu yakin bahwa pria ini akan membahagiakan kamu. Memang dia bukan pria jahat, tapi tidak sesuai dengan mimpi kamu. Yang kamu mimpikan itu tidak mudah terwujud. Kamu menikah dengan manusia juga yang terbatas, tidak sempurna. Dan itu akan menyakitkan kamu. Lebih baik tidak menikah. Untuk konteks kamu. Oke. Wanita usia 18 tahun. Salam Pak Pendeta, saya ingin bertanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia bangkit dan murid-muridnya ke Galilea. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di Galilea pada saat itu bersama murid-muridnya. Mengajar di sisa-sisa minggu atau hari. Mengajar. Jadi Tuhan masih mengajar. Itu jawaban saya. Pertanyaan berikut dari pria usia 49 tahun. Sudah menikah. Nusa Dua Bali. Terima kasih Bapak Pendeta yang sangat baik dan menjadi teladan saya dalam perjuangan untuk nekat hidup suci. Tidak bercela dan menjadi guru rohani saya. Saya sudah menjawab pertanyaan saya dalam Abam episode 576. Saya ada beberapa pertanyaan lagi Pak Pendeta. 1. Apa maksudnya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah? Saya jawab dulu ya. Orang-orang yang masuk istana Bapak. Karena tidak semua masuk istana. Orang yang menjadi keluarga kerajaan Allah itu yang dimuliakan bersama Yesus. Dan memerintah bersama Yesus. Pertanyaan berikut, apa bisa saya artikan sebagai umat pilihan seperti yang terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 4? Atau ada ayat lain yang lebih tepat? Efesus 1 ayat 4 itu mengatakan bahwa ada orang-orang yang dipilih untuk mendengar Injil.
tapi belum tentu mereka masuk surga. Jika mereka tidak taat, tidak dengar-dengaran juga tidak masuk. Orang yang dipilih inilah orang yang ditetapkan standarnya. Standarnya ditetapkan untuk serupa dengan Yesus, guna layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi tidak semua orang dipilih untuk menjadi orang yang berkesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ya, itu. 2. Mohon pencerahan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 40. Oke. Ibrani pasal 11 ayat 40. Ya, saya bacakan Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tak dapat sampai kepada kesempurnaan. Mereka di sini tokoh-tokoh iman perjanjian lama termasuk Abraham. Yang dijanjikan Tuhan akan memiliki negeri. Tapi sampai mati mereka tidak menemukan negeri itu. Walaupun iman mereka luar biasa. Ya, Abraham dan tokoh-tokoh lain. Dan mereka semua, ayat 39 saya baca ya. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun mereka telah memberikan, walaupun iman mereka, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Imannya telah memberi kesaksian yang baik. Tapi mereka tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Mengapa? Sebab negeri itu di langit baru, bumi baru. Yang sekarang ini negeri itu tentu sudah disediakan Tuhan. Rajanya sudah ada, yaitu Tuhan Yesus. Yang kurang itu pejabatnya. Orang-orang yang memerintah bersama dengan Yesus yang sedang dipersiapkan. Siapa mereka? Kita. Jadi tanpa kita mereka tidak sempurna, artinya tanpa kita mereka tidak lengkap. Mereka bagian dari orang-orang yang akan dihormati di kerajaan Allah nanti. Tapi kerajaan Allah atau kerajaan surga yang dimaksud belum bisa dinyatakan. Walaupun wilayahnya ada, rajanya ada, kita yang melengkapi mereka. Tanpa kita mereka tidak sempurna. Itu maksudnya. Mantap. Dari wanita usia 25 tahun. Salam, Opa. Oh dia. Manggil saya Opa ini. Dalam beberapa hari terakhir ini Opa sering menyebutkan penyembahan dan lagu yang kering di saat doa puasa dan doa pagi, yang bernyanyi dan yang bermain musik. Bagaimana Opa bisa membedakannya? Dan bagaimana cara kita menyembah yang benar saat bernyanyi dan memainkan musik sampai menyentuh hati Bapak, menghadirkan hadirat Allah dan membawa yang lain bertemu dengan Bapak, yang bukan hanya perasaan saja. Terima kasih Opa. Saya terus, kami sayang Opa. I love you too, dear. Oke. Kita memiliki kepekaan kalau kita tiap hari berdoa di hadirat Allah. Kita bisa merasakan ini suasananya basah atau kering. Nah, bagaimana menjadi pemuji, penyembah, pemain musik yang bisa menyentuh hati Bapak? Tiap hari harus memiliki waktu di hadirat Allah. Kalau tiap hari ada waktu di hadirat Allah, maka dia terbiasa ada di hadirat Allah. Yang sampai nanti idealnya setiap saat di hadirat Allah. Kalau pendeta mesti setiap saat di hadirat Allah, supaya waktu dia berkhutbah di mimbar, semua ucapannya itu dari Roh Kudus. Tidak ada yang dari mana-mana. Canda-candanya pun juga harus kudus. Itu jawaban saya. Jadi mengalami hadirat Allah setiap hari. Sediakan waktu untuk itu. Wanita usia 41 tahun, 3 anak. Salam Pak Era, saya mau bertanya yang selama ini saya simpan dalam hati. Saya sering mendapat penglihatan melalui mimpi tentang apa yang akan terjadi. Itu dimulai sejak saya melahirkan anak pertama dan sampai anakku yang ketiga. Dan bahkan orang yang mau meninggal pun. Saya dapat penglihatan itu dan aku tidak pernah cerita pada orang selain suami.
Dan pada puncaknya pada waktu saya mengandung anakku yang ketiga bulan Februari tahun 2020, saya melihat dalam mimpi saya ada tumpukan pembakaran yang banyak. Lalu ada satu orang di situ yang menjaga. Lalu dia bilang, kenapa kamu ke sini? Pergilah karena tidak ada lagi yang disisa di sini. Dan saya pergi. Pas saya mau pergi, saya melihat langit terbuka. Dan ada 2 lonceng turun berwarna emas. Dan setelah itu ditarik lagi ke atas dan langsung saya bangun. Dan ingat mimpi itu begitu nyata. Ingatan mimpi itu begitu nyata. Saya selalu bertanya dalam hatiku apa arti semua ini. Jika saya cerita sama orang takutnya saya dibilang kurang waras. Sampai bulan Maret saya melahirkan pas masa gawat. Corona di mana lockdown semua. Banyak orang yang mati dan dikubur dalam satu tempat. Jadi saya sempat berpikir apa inikah arti mimpi itu. Jadi tolong Pak saya harus gimana. Karena saya sering berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Mungkin dari Bapak lah saya bisa dapat jawaban. Dan saya minta tolong Pak jawabannya. Bukan tidak mungkin Tuhan memberikan seseorang mimpi. Dan di dalam mimpinya itu ada pesan-pesan Tuhan. Tetapi kalau pesan itu hanya untuk diri Anda tidak perlu cerita kepada orang lain. Itu Tuhan hanya mau menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Anda. Cukup. Dengan mimpi itu Tuhan mau memberi isyarat Tuhan menyertai Anda. Cukup. Dan kalau tidak perlu diceritakan kepada orang lain ya tidak perlu. Tapi nanti suatu saat bukan tidak mungkin Tuhan memberikan perintah Anda untuk menceritakan ini kepada orang lain atau memberikan teguran atau peringatan. Tapi sementara ini cukup untuk Anda sendiri dan cukup jangan saudara bingung. Ya, kamu jangan bingung. Yang penting kamu tetap hidup dalam doa, dalam kesucian, belajar firman dan bertumbuh dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 45 tahun, Salam Pak Pendeta Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Saya belakangan ini sering dengar khotbah Pak Eras dan sering mendapat jawaban dari Abam. Sebetulnya sebelumnya saya sering lihat khotbah Bapak lewat di beranda YouTube. Dan sering suara di hati saya suruh dengar khotbah Pak Eras. Tapi saya sering abaikan. Saya seorang ibu, 2 anak dan tulang punggung keluarga. Saya banyak masalah Pak. Saya penderita bipolar, tapi sudah ke dokter. Namun saya takut jangan minum obat terus. Belakangan ini saya takut mati Pak Pendeta. Saya khawatir dengan masa depan anak-anak saya. Saya takut juga masuk neraka karena merasa hidup saya belum benar. Saya bergereja kesukuan, sering niat pindah gereja agar bertumbuh, tapi gereja itu jauh dari rumah saya. Namun mendengar khotbah Pak Eras menyadarkan saya untuk tidak perlu pindah gereja guna bertumbuh. Ya, jadi sampai di sini saya jawab dulu ya. Kamu jangan takut. Tuhan itu presisi, tepat. Selama kamu mencari Tuhan, kamu bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kamu. Tuhan pasti melindungi, menolong kamu. Ikut doa pagi terus, dengarkan khotbah saya terus ya. Pak Pendeta, masalah saya saat ini adalah saya sangat sulit berdoa. Seperti ada yang selalu mengganggu konsentrasi saya. Setiap menutup mata dan berdoa, akhirnya saya bingung, apa yang akan saya doakan. Akhirnya menutup doa dengan amin dan merasa hampa. Suatu suara di hati saya selalu ingatkan saya sudah waktunya untuk belajar firman, mendalami doa dan puasa. Tapi selalu saja konsentrasi saya hilang dan niat saya bisa hilang sekejap. Apa yang terjadi dengan saya Pak? Apakah karena saya masih melakukan dosa sehingga Tuhan menjauh dari saya? Saya jawab dulu, Tuhan tidak menjauh. Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kamu. Saya sering merasa kesepian dan berniat bunuh diri. Tapi saya sering menangis kalau lagi nyanyi pujian. Apalagi mengingat pengorbanan Yesus. Jiwa kamu sakit. Ya. Kamu harus dilayani pribadi. Jiwa kamu sakit nak.
Tapi ikut doa saya nanti kamu akan menjadi kuat. Dan kamu akan didampingi oleh konselor saya. We love you, kami sayang kamu. Ya, nanti ada seorang ibu yang baik, yang dewasa mendampingi kamu. Jangan lupa semua saudara ikut doa pagi jam 5 pagi ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.